Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung di Surat.id dengan headline Warga Padang Ratu tewas dianiaya tetangga di Jembatan Hadu Yang Ratu. Tindak pidana pembunuhan terjadi di Jembatan Kampung Hadu Yang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Kamis siang, 10 Juli 2025 sekitar pukul 11 Indonesia bagian Barat. Seorang pria lanjut usia berinisial AD 73 tahun tewas secara tragis akibat penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri BY 32 tahun. Korban yang diketahui merupakan warga Kampung Padang Ratu tersebut diserang secara brutal oleh pelaku yang tinggal di sebelah rumah korban. Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Asa Hendra, Kasat Reskrim AKP Devrat Aulia Arfan mengungkapkan bahwa insiden ini berawal dari rasa sakit hati pribadi pelaku terhadap korban. Ia menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dan keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, pelaku mengaku sering diajak oleh korban hingga akhirnya timbul dendam yang memuncak pada hari kejadian. Pada saat itu, pelaku melihat korban keluar rumah tanpa diketahui korban, pelaku mengikuti dari belakang. Sesampainya di Jembatan Kampung Hadu Yang Ratu, pelaku yang merupakan seorang petani itu langsung menyerang korban menggunakan sebilah golok. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius, terutama di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam hingga akhirnya korban terjatuh dan bersimbah darah di lokasi kejadian. Warga yang mengetahui kejadian itu pun langsung melaporkan ke Polsek Padang Ratu Impu Devrat. Setelah menerima laporan warga sekitar, anggota Polsek Padang Ratu segera ke TKP dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Hanya saja, korban dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis setempat. Devrat mengatakan saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir di Lampung Newspaper di Surat.id dengan headline 4 tersangka narkoba yang dibebaskan Kejari Tanggamus jalani rehab di Loka BNN Kalianda. Dari Tanggamus melaporkan, Kejaksaan Negeri Tanggamus menghentikan penuntutan kepada 4 tersangka penyalahgunaan narkoba tanpa melalui proses pengadilan. Penghentian penuntutan ditandai dengan pelepasan rompi tahanan dan penyerahan surat keterangan ketetapan penghentian penuntutan oleh Kepala Kejari Tanggamus, Adi Farudin, Kamis 10 Juli 2025. Keempat tersangka yang merupakan pecandu narkoba itu adalah Asropi warga Pekon Pariaman Kecamatan Limau, Heru Darmawan warga Pekon Banjarmanis Kecamatan Gisting, lalu Fardian warga Pekon Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo, dan Rio Triyono seorang penyandang disabilitas warga Kelurahan Barus Kecamatan Kota Agung. Kepala Kejari Tanggamus Adi Farudin mengatakan bahwa keempatnya dibebaskan dari segala tuntutan melalui proses restoratif justice. Adapun pertimbangan dilakukan RJ kepada 4 tersangka lantaran tersangka merupakan pengguna sekaligus korban, tersangka belum dipidana sebelumnya serta berdasarkan kajian dan rekomendasi dari BNN. Setelah dihentikan proses penuntutannya, keempat tersangka selanjutnya menjalani rehabilitasi di Loka Kalianda BNN. Untuk waktunya bervariasi, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, kata Adi Farudin didampingi Kasipidum Eko Nurlianto. Kejari berharap keempatnya setelah keluar dari Loka Rehabilitasi Kalianda bisa menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya. Setelah kalian selesai menjalani rehab secara medis, saya berharap kalian tidak ketergantungan narkoba lagi, tidak konsumsi narkoba lagi, serta bisa beradaptasi kembali ke masyarakat, kata Adi Farudin. Masih kata Adi Farudin, bahwa Kejari Tanggamus juga dalam waktu dekat akan menjalin MOU dengan sejumlah OPD Pemkab Tanggamus yang tujuannya memfasilitasi mantan pecandu narkoba agar bisa berkarya bagi masyarakat. Kejari mencontohkan salah satu pasien rehabilitasi bernama Rio yang merupakan penyandang disabilitas memiliki keahlian penerjemah bahasa isyarat yang bisa dimanfaatkan membantu dinas atau instansi pemerintah. Kita juga harus pikirkan pasca rehabilitasi, misal pemberian keahlian melalui balai latihan kerja, seperti Rio bisa jadi penerjemah bahasa isyarat, atau yang lain kita berikan keahlian melalui BLK Pungkas Kajari. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Lampung di Surat.id dengan headline Peragakan 27 adegan, rekonstruksi pembunuhan di Pasar Bandar Agung ungkap 2 luka tusukan pada korban. Guna melengkapi berkas perkara yang sedang diteliti Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah bersama Polres setempat menggelar rekonstruksi perkara tindak pidana pembunuhan
atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUH Pidana atau pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Perkara tersebut melibatkan tersangka Agus Sadewo dan korban Surya yang meninggal dunia akibat luka serius yang dideritanya. Kejadian tragis tersebut terjadi pada Sabtu, 17 Mei 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di Pasar Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Rekonstruksi dilaksanakan langsung di lokasi kejadian pada Kamis, 10 Juli 2025, guna memperjelas kronologi serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Dalam rekonstruksi itu diperagakan sebanyak 27 adegan, mulai dari momen ketika tersangka dan korban sama-sama berada di pasar, pertemuan antara keduanya, hingga terjadi cekcok yang berujung pada tindakan penusukan oleh tersangka terhadap korban. Seluruh adegan tersebut disusun berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan para saksi. Hasil rekonstruksi mengungkap bahwa korban Surya mengalami 2 luka tusuk, masing-masing di bagian dada dan leher, yang diduga kuat menjadi penyebab utama kematiannya. Kegiatan rekonstruksi ini adalah tahapan krusial untuk menegaskan kembali rangkaian peristiwa pidana yang terjadi, ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Alfadera, kepada radalampung.co.id. Kami bersama penyidik dari kepolisian hadir untuk memastikan bahwa semua adegan yang diperagakan sesuai dengan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan para saksi yang terdapat dalam berkas perkara sambungnya. Ia menyebut ditemukannya 2 luka tusuk pada tubuh korban dalam rekonstruksi bersesuaian dengan hasil visum yang juga terdapat di dalam berkas perkara. Terpantau, JPU dari Kejari Lampung Tengah, Alfadera dan Yurisa Putra aktif mengawal jalannya rekonstruksi untuk memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai prosedur dan mendukung pembuktian unsur-unsur pidana dalam berkas perkara. Kejari Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.